Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Iqbaweda, NIM 2021-11-136, kelas manajemen 2C. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dari Bapak Ifatur Rahman. Soal nomor 1, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Adi plus kuasa, bentuk gabungannya Adi kuasa. Catur plus tunggal, bentuk gabungannya catur tunggal. Dwi plus warna, bentuk gabungannya dwi warna. Ekstra plus kurikuler, bentuk gabungannya ekstra kurikuler. Kontra plus revolusi, bentuk gabungannya kontra revolusi. Purna plus wirawan, bentuk gabungannya purna wirawan. Sabta plus krida, bentuk gabungannya sabta krida. Sub plus bagian, bentuk gabungannya sub bagian. Soal nomor 2, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikut contoh penerapannya. A. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif menurut saya yaitu penalaran yang dimulai dengan pernyataan umum, diikuti dengan pernyataan khusus, kemudian tarik kesimpulan. Contoh penalaran deduktif. Pernyataan umum mengembangbiakan dengan cara mencangkok menghasilkan tanaman baru yang cepat berbuah. Pernyataan khusus, pohon jambu Pak Tono adalah hasil cangkokan. Contoh ini bisa ditarik dengan kesimpulan, yaitu pohon jambu Pak Tono menghasilkan tanaman baru yang cepat berbuah. B. Penalaran induktif. Penalaran induktif menurut saya yaitu penalaran yang cara berpikirnya dengan menarik kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Contoh penalaran induktif, yaitu kerbau punya mata, kucing punya mata. Contoh ini bisa ditarik kesimpulan, yaitu setiap hewan punya mata. Soal nomor 3, jelaskan dan beri contoh transkripsi dan transliterasi. Berikan contoh penerapannya. A. Transkripsi. Transkripsi menurut saya adalah pengalihan tuturan ke dalam bentuk tulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi, mantra yang diucapkan seseorang, dan kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk lontar atau dalam bentuk tertulis lainnya. Contoh, jawaban hasil penelitian Wikartiwi. B. Transliterasi. Transliterasi menurut KBBI adalah penyalingan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Contohnya, yang pertama yaitu bahwa koir arwajikin. Contoh yang kedua yaitu zakat amal. Contoh yang ketiga yaitu surat An-Nisa. Soal nomor 4. Jelaskan penamaran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan salah. A. Titik program usaha. Titik. Yang benar A. Titik program usaha. 1. Titik tahap persiapan program. Titik. Yang benar 1. Titik tahap persiapan program. 1. Titik 1. Titik penerimaan warga belajar. Titik. Yang benar 1. Titik 1. Penerimaan warga belajar. 1. Titik 2. Titik pemilihan penyelenggara. Titik. Yang benar 1. Titik 2. Pemilihan penyelenggara. 1. Titik 3. Titik pemilihan ketua kejar usaha. Titik. Yang benar 1. Titik 3. Pemilihan ketua kejar usaha. 1. Titik 3. Titik 1. Titik musyawarah. Titik. Yang benar 1. Titik 3. Titik 1 musyawarah. 1. Titik 3. Titik 2. Titik 7. Titik. Yang benar 1. Titik 3. Titik 2. Titik 7. Soal nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar, kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. A. Bayu Maharani SITS. Yang benar Bayu Maharani, S. B. R.M. Pratama, M.M. Yang benar R.M. Pratama,
M titik. Nah, C. Dr. Irfai Faturrahman, SPD MWD. Yang benar. Dr. Irfai Faturrahman, S. PD, M. PD. Yang D. DRS Muhammad Ganjanuddin MPD. Yang benar yaitu DRS Muhammad Ganjanuddin, M. PD. Yang E. Prof. Dr. Ahmad Ulinungga MPD. Yang benar. Prof. Dr. Ahmad Ulinungga, M. PD. Soal nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. A. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, penyebab kerosotan akan diteliti lebih lanjut. B. Tanda siku. Tanda siku dipakai untuk mengambil huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. C. Tanda kurung. Tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan atau kurung membuka dan kurung tutup untuk memisahkan teks ke dalam teks lain. Contoh, anggota perencanaan sudah dihabisi mengatur DIK. Kurung buka, daftar yang diisikan kegiatan kurung tutup kantor itu. Soal nomor 7. Jelaskan 3 cara penerapan induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silahkan jelaskan satu persatu disertai contohnya. A. Generalisasi. Generalisasi menurut saya yaitu proses penerapan yang bertolak dari fenomena khusus menuju kesimpulan umum. Generalisasi merupakan pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diamati. Contoh generalisasi. Yang pertama yaitu buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. Contoh yang kedua yaitu buah jambu biji berwarna hijau dan rasanya manis. Generalisasinya yaitu semua buah berwarna hijau rasanya manis. Pernyataannya, semua buah berwarna hijau rasanya manis, hanya memiliki kebenaran probabilitas karena belum pernah diselidiki kebenarannya. Contoh kesalahannya, buah kedondong juga berwarna hijau, namun rasanya asam. B. Analogi. Analogi yaitu metode menalar dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Kita dapat menarik kesimpulan jika terdapat persamaan dalam berbagai bidang. Penalaran analogi dapat diartikan sebagai proses penyimpulan yang berdasarkan fakta atau kesamaan atau proses membandingkan dari dua peristiwa yang berlainan berdasarkan kesamaannya, kemudian tarik kesimpulan dari persamaan tersebut. Contoh analogi. Klub Persija Jakarta mampu masuk babak final karena berlatih setiap hari, maka klub Persib Bandung akan masuk babak final jika berlatih setiap hari. C. Hubungan sebab akibat atau kausal. Hubungan sebab akibat yaitu proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Hubungan kausal atau kausalitas merupakan prinsip sebab akibat. Contoh hubungan sebab akibat. Yang pertama, penebangan liar di hutan mengakibatkan tanah longsor. Contoh kedua, jika dipanaskan, tembaga memuai, jika dipanaskan, emas memuai.
Soal nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme adalah sebuah penalaran deduksi yang dilakukan secara tidak langsung. Silogisme ini juga dapat diartikan sebagai sebuah argumen deduktif yang memiliki dua premis dan sebuah kesimpulan. Premis ini pada silogisme yaitu premis khusus dan premis umum. Silogisme memiliki beberapa bentuk, yaitu yang pertama silogisme kategorik, yang kedua silogisme hipotetik, yang ketiga yaitu silogisme disjunktif, yang keempat yaitu silogisme konjunktif. Berikut adalah beberapa contoh kalimat silogisme, yaitu yang pertama, jika musim kemarau, sungai akan mengering. Contoh yang kedua, sekarang sungai mengering. Contoh yang ketiga, jadi sekarang musim kemarau. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi adalah suatu kategori yang memiliki fungsi sebagai memperluas satuan yang lain dalam konstruksi hipotesis dan selalu menghubungkan dua satuan atau lebih dalam suatu konstruksi. Jenis-jenis konjungsi yaitu konjungsi koordinatif, merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya adalah dan, atau, dan, tapi. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frase, atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh satu kata, frase, atau klausa yang dihubungkan. Contoh konjungsi korelatif adalah baik maupun tidak hanya, tetapi juga demikian sehingga entah. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dan klausa ini tidak memiliki status sintaksis yang sama. Beberapa contoh konjungsi subordinatif antara lain agar, untuk, supaya, sebab, karena, seperti, seakan-akan, jika, sejak, ketika. Konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat yaitu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Posisinya selalu memulai suatu kalimat yang baru dan tentu saja huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Contoh konjungsi antar kalimat adalah biarpun, demikian, atau begitu, meskipun, demikian, sesudah itu, selain itu, sebaliknya, sesungguhnya, bahkan, tapi, kecuali itu. Soal nomor 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, wacana deskripsi, wacana eksposisi, wacana argumentasi, wacana persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut serta berikan contohnya. Yang pertama, wacana narasi. Wacana narasi yaitu jenis wacana yang berisi berita. Wacana ini menceritakan sebuah kejadian secara berurutan berdasarkan waktu kejadian. Narasi dibangun oleh sebuah alur cerita. Ciri-ciri narasi lebih lengkap lagi diungkapkan oleh Atar Semi sebagai berikut. Berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis, kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang benar-benar terjadi, dapat berupa semata-mata imajinasi atau gabungan keduanya. Contoh, kegiatan di sekolahku demikian padatnya. Setiap hari aku masuk pukul 07,
00 agar tidak terlambat. Aku selalu bangun pukul 04.30. Setelah mandi, aku pun sholat subuh, kemudian aku segera mengenakan seragam sekolah. Paragraf narasi di atas berisi sebuah fakta. Apabila dicermati, paragraf tersebut berisi urutan peristiwa berikut: bangun pukul 04.30, mandi, sholat subuh, berpakaian, mengecek buku, makan pagi, berangkat sekolah, belajar di sekolah, pulang sekolah. Rangkaian peristiwa tersebut dialami oleh tokoh aku. Aku mengalami konflik dengan dirinya sendiri, yaitu kebiasaan setiap hari. Yang kedua, wacana deskripsi. Wacana deskripsi yaitu wacana yang ditujukan kepada penerima pesan agar dapat membentuk suatu cerita atau imajinasi tentang suatu hal. Ciri-ciri wacana deskripsi yaitu penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Tandai dengan menggunakan kata-kata atau ungkapan detail atau terperinci. Digunakan kata-kata yang bersifat evaluatif, yang terlalu abstrak, umumnya menggunakan kata-kata yang bersifat objektif dan menggambarkan sesuatu. Contoh wacana deskripsi. SMA Negeri 1 Kota Sukabumi merupakan SMA tertua di Kota Sukabumi. SMA Negeri 1 Kota Sukabumi lahir pada bulan Oktober tahun 1961. SMA Negeri 1 mempunyai jumlah murid kurang lebih 1.500 siswa dan mempunyai 4 lapangan, yaitu lapangan basket, lapangan voli, lapangan sepak bola, dan lapangan badminton. Luas masa kurang lebih 3 hektar dan memiliki 37 kelas serta 71 guru mata pelajaran. Semasa juga memiliki kantin yang begitu banyak. Ketika bel istirahat berbunyi, kantin di semasa sangatlah ramai hingga siswa-siswi pun harus berdesak-desakan untuk membeli makanan. Kantin semasa menjual bermacam-macam makanan seperti gorengan, mie ayam, jus, dan masih banyak lagi. Ketika kantin ini ramai, suasana pun menjadi sangat panas, berisik, dan kotor. Kantin di masa sungguh sempit, sedangkan muridnya sangatlah banyak sehingga kantin ini pun menjadi hiruk-pikuk. Yang ketiga, wacana eksposisi. Wacana eksposisi yaitu jenis wacana untuk menerangkan suatu hal kepada penerima pembaca agar yang bersangkutan memahaminya. Ciri-ciri: menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, informasi berdasarkan kondisi faktual. Yang ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa. Yang keempat, teks eksposisi bersifat objektif. Contoh wacana eksposisi: jatuhnya pesawat berkapasitas 266 penumpang Airbus A300-600 merupakan peristiwa kedua bagi American Airlines. Beberapa detik lepas landas dari Bandar Udara Internasional, tiba-tiba mesin kiri lepas dari dudukannya. Pilot tidak bisa mengendalikan pesawat akibat keseimbangan pesawat mendadak berubah dengan jatuhnya mesin berbobot sekitar 5 ton. Yang keempat, wacana argumentasi. Wacana argumentasi yaitu jenis wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan, baik berdasarkan pertimbangan logis maupun emosional. Adapun ciri-ciri wacana argumentasi yaitu berisi argumen-argumen sebagai upaya pembuktian satu pendapat atau sikap, bertujuan meyakinkan pembaca agar mengikuti apa yang dikemukakan penulis, menggunakan logika atau penalaran sebagai landasan berpikir, bertolak dari fakta-fakta, bersikap mendesakkan pendapat atau sikap kepada pembaca, merupakan bentuk retorika yang sering digunakan dalam tulisan-tulisan ilmiah, menggunakan bahasa yang bersifat rasional dan objektif.
Contoh, wacana argumentasi. Akibat perkembangan perekonomian dan pertambahan jumlah penduduk, konsumsi energi dalam negeri juga meningkat. Kebutuhan gas di Pulau Jawa pada tahun 2002 sebanyak 943 juta kaki kubik per hari, MMCVD tahun 2005 meningkat menjadi 1.136 MMCVD pada tahun 2010. Kebutuhan gas di Pulau Jawa diperkirakan 2.252 MMCVD dan tahun 2005 sebanyak 3.441 MMCVD. Yang kelima, wacana persuasi. Wacana persuasi yaitu wacana yang bertujuan mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan tindakan sesuai yang diharapkan penuturnya. Ciri-ciri wacana persuasi. Persuasi berasal dari pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah, harus menimbulkan kepercayaan pada pembacanya. Persuasi harus dapat menciptakan kesepakatan atau penyelesaian melalui kepercayaan antara penulis dengan pembaca. Contohnya, penelitian ini nantinya akan menjelaskan tentang bagaimana iklan dapat mempengaruhi masyarakat, khususnya iklan minuman pada umumnya. Masyarakat mengetahui bahwa iklan mempengaruhi dengan wacana persuasi dan tidak tutur ilokasi yang ada dalam iklan aqua tersebut. Iklan mempengaruhi dengan menggunakan bahasa seperti sarana penyampaian pesan. Berbagai cara dilakukan untuk menarik segmen yang diinginkan. Untuk memahami lebih lanjut mengenai realitas yang terbentuk dalam iklan minuman, televisi, peneliti tertarik untuk mengkaji wacana persuasi yang digunakan dalam iklan minuman belakangan ini. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan agar dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang wacana persuasi dengan menggunakan tuturan dalam iklan aqua sebagai contoh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.